Halo, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Tata di pelajaran IPS. Kali ini kita akan membahas tentang modul 1, yaitu dengan tema Sayangi Alam Indonesia. Sudah siap untuk belajar? Oke, mari kita simak penjelasannya. Halo, oke adik-adik, sekarang kita masuk ke pembahasan ya. Di sini ada ruang adalah seluruh permukaan yang menjadi tempat makhluk hidup. Ada 3, yaitu daratan, lautan, dan udara. Jadi maksudnya ini adalah seluruh permukaan yang menjadi tempat makhluk hidup. Kalau kita manusia tinggal di mana coba? Ya, benar, kita tinggal di daratan. Kalau ikan-ikan tinggal di mana? Ya, benar, di lautan. Sedangkan yang di udara ada burung, ada apa lagi ya? Ya, sejenis burung-burung ya. Oke, nah, daratan sendiri juga sebetulnya banyak nih. Contohnya apa? Adik-adik bisa sebutkan? Oke, ada pegunungan, ada perbukitan, ada dataran tinggi, ada dataran rendah, dan pantai. Nah, kalau lautan, apa saja coba? Ya, ada laut, danau, sungai, dan lain-lain. Sedangkan kalau udara, cuma yang ada di atas ya. Oke, sampai sini sudah paham ya? Oke adik-adik, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita masuk ke letak geografis Indonesia. Artinya, letak geografis Indonesia adalah letak suatu tempat yang berada di atas permukaan bumi, berdasarkan berada di atas permukaan bumi. Nah, kalian tahu ini apa? Ya, ini adalah negara tercinta kita ya, negara Indonesia. Nah, di sini terlihat ada 5 pulau besar. Kamu sudah tahu? Bisa bantu sebutkan? Yuk kita sebutkan bersama-sama. Paling dari Sabang ada pulau apa ini? Ya, Pulau Sumatera. Yang kedua, Pulau Kalimantan. Ketiga, Pulau Sulawesi. Dan keempat, pulau yang kita tinggal ini, kita tinggal di pulau mana? Kata atas ya, Kata Tata berada di Pulau Jawa. Sedangkan yang ini, Pulau Papua. Oke, itu merupakan 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Nah, letak geografis Indonesia ada berdasarkan lokasinya dibagi nih, ada diapit di antara 2 benua dan 2 samudra. Adik-adik tahu arti benua? Benua itu adalah daratan yang sangat luas. Nah, Indonesia, coba kamu lihat nih, Indonesia berada di tengah-tengah nih. Di tengah-tengah benua Asia dan benua Australia. Lalu diapit juga oleh samudra. Samudra adalah lautan yang sangat luas. Nah, Indonesia berada di sini. Berarti di antara apa? Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Diingat-ingat ya. Oke adik-adik, kita lanjut lagi ya ke batas-batas wilayah Indonesia. Nah, wilayah Indonesia sendiri di gambar sini adalah yang berwarna biru. Berarti batas-batasnya selain yang ada diwarnai warna biru ini ya adik-adik. Nah, batas-batas Indonesia ada yang berbatasan dengan negara lain atau berbatasan dengan samudra. Oke, kita mulai dari yang utara nih. Utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, negara Palau, tidak ada di sini, tapi dia berada di sekitar sini, negara Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Oke, sedangkan berbatasan di area selatan, di bawah sini selatan, ada Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Samudra Hindia lebar nih, luas sekali. Nah, lalu di sebelah barat juga ada Samudra Hindia. Sedangkan di sebelah timur ada Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Oke adik-adik? Baik, selanjutnya adalah pengaruh letak geografis Indonesia. Tadi kan adik-adik sudah lihat ya di slide sebelumnya, letak geografis Indonesia itu sangat strategis. Strategis itu adalah sangat bagus. Kenapa sangat bagus? Karena letak Indonesia itu berada di 2 benua dan 2 samudra. 2 benua itu adalah yang tadi ingat Asia dan Australia. Dan 2 samudranya itu adalah Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Nah, karena letak Indonesia yang sangat strategis itu, Indonesia mempunyai pengaruh nih terhadap Indonesia sendiri. Tapi ada dua juga pengaruhnya, ada yang positif atau yang baik, atau tapi ada juga yang negatif, yang kurang baik. Nah, di sini kita lihat nih, adik-adik, yang positif, pengaruh baiknya dari letak geografis Indonesia itu adalah Indonesia menjadi jalur lintas perdagangan. Menjadi jalur lintas perdagangan antar negara Asia Timur dan Eropa. Lalu yang kedua, menjadi jalur lalu lintas pelayaran dunia. Yang ketiga, memiliki keberagaman suku dan budaya. Nah, ini contohnya ada gambar nih. Ini merupakan pelabuhan tempat pelabuhan ya kan, karena Indonesia perairannya sangat luas. Banyak perdagangan yang melalui wilayah Indonesia nih. Jadi kayak transit gitu, kayak berhenti di Indonesia untuk melakukan perdagangan. Nah, ini yang merupakan pengaruh positif yang baik. Kenapa? Karena Indonesia jadi perekonomiannya lebih maju, karena banyak perdagangan yang terjadi, banyak jual beli yang terjadi, seperti itu adik-adik. Nah, tapi ada juga nih dampak negatifnya dari pengaruh lokasi geografis Indonesia, yaitu mudah dipengaruhi budaya luar seperti pergaulan bebas. Apa sih Kak pergaulan bebas itu? Oke, contohnya Indonesia itu dikenal dengan negara atau bangsa yang sopan santun dan ramah. Nah, karena lokasinya yang sangat strategis itu, banyak pengaruh dari negara luar yang masuk ke Indonesia. Jadi negatifnya kadang yang tadinya kita budayanya sopan, santun, ramah, terpengaruh nih yang kurang baiknya. Misalnya bicaranya kasar, lalu dari segi pakaian yang Indonesia itu terkenal dengan kesopanannya, bajunya tertutup, lalu mulai bajunya yang sedikit terbuka, seperti itu. Nah, lalu ada lagi yang kedua, pengaruh negatifnya adalah rentan masuknya barang-barang terlarang seperti narkoba. Nah, ini yang paling berbahaya karena itu sangat tidak baik adik-adik. Narkoba itu sangat berbahaya dan termasuk tindakan kriminal. Kita bisa ditangkap sama polisi kalau melakukan transaksi narkoba seperti itu. Nah, jadi karena letak geografisnya itu, baiknya adalah perekonomiannya maju, tapi juga ada negatifnya seperti contoh yang ini. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Oke adik-adik, lanjut ya. Kita ke garis bujur dan garis lintang. Nah, kamu perhatikan nih sekarang. Garis yang berwarna kuning ini nih. Nah, ini disebutnya garis bujur. Apa sih garis bujur itu? Nah, garis bujur adalah garis hayal yang membentang secara vertikal atau tegak lurus ya adik-adik di atas permukaan bumi. Nah, ini nih garis bujur. Jadi bumi itu dibagi oleh dua garis, ada yang namanya garis bujur. Nah, fungsinya garis bujur itu adalah menentukan perbedaan zona iklim. Kamu tahu zona iklim ada apa aja? Ya, kita sebutin ya. Ada iklim tropis, iklim subtropis, ada iklim sedang, dan ada iklim dingin. Kalau Indonesia, menurut adik-adik yang mana, yo? Ya, benar, di iklim tropis. Lalu kamu perhatikan lagi nih, di sini yang berwarna merah. Nah, ini disebutnya garis lintang. Apa sih garis lintang? Garis lintang adalah garis hayal yang membentang secara horizontal atau mendatar di atas permukaan bumi. Nah, fungsinya garis lintang ini adalah untuk membagi pembagian waktu di seluruh permukaan bumi. Jadi, waktu di setiap negara berbeda-beda adik-adik. Bahkan di Indonesia sendiri, di antar pulau atau antar provinsi itu juga berbeda-beda loh. Contohnya, Kak Tata sekarang ada di Pulau Jawa, lagi di sekolah nih, di sekolah Kaseto. Ada di Pulau Jawa. Itu kan termasuk waktu Indonesia Barat. Nah, terus ada teman Kak Tata yang rumahnya di Sulawesi. Nah, itu dia termasuk waktu Indonesia Tengah. Itu perbedaannya 1 jam. Jadi misalnya di sekolah Kak Tata kita lagi jam 9, di sana sudah jam 10. Seperti itu adik-adik. Oke? Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke letak astronomis Indonesia. Kita lihat di gambar ya. Nah, di sini letak astronomis Indonesia adalah dari 6 derajat lintang utara membentang ke 11 derajat lintang selatan. Lalu membentang dari 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Oke, diingat-ingat ya.
Baik adik-adik, akibat dari garis bujur dan garis lintang yang dimiliki Indonesia berdasarkan letak astronomisnya itu, maka pembagian garis lintangnya itu membuat Indonesia berada di sekitar garis khatulistiwa, sehingga memasuki iklim tropis. Iklim tropis yaitu yang menyebabkan Indonesia mempunyai dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan, ya musim penghujan, banyak hujan, cuacanya dingin seperti itu. Dan kalau musim kemarau adalah musim panas, mungkin musim panas ya, artinya cuacanya lebih cerah, mataharinya terasa terik seperti itu. Lalu akibat garis bujurnya, Indonesia memiliki luas 46 derajat membentang dari timur ke barat, sehingga Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu WIT atau waktu Indonesia Timur, WITA waktu Indonesia Tengah, dan WIB, waktu Indonesia Barat. Kalau kamu berada di zona mana, ayo? Coba tanya mama papamu, boleh kok. Baik adik-adik, nah sekarang pembagian zona waktu wilayah Indonesia. Di slide sebelumnya, ini adalah pengaruh dari garis bujur ya. Nah, kita bisa lihat di keterangannya. Yang berwarna merah itu termasuk zona waktu Indonesia Barat. Coba, pulau apa ini? Ya, benar, Pulau Sumatera. Lalu, yang berwarna merah, pulau apa? Pulau Jawa. Dan sebagian, nah ini adalah Pulau Kalimantan. Ternyata Pulau Kalimantan ini sebagian ada berada di zona waktu Indonesia Barat atau WIB, dan sebagian lagi ada di wilayah zona waktu Indonesia Tengah atau WITA. Oke, jadi kalau Kalimantan terbagi ya, ada yang WIB, ada yang WITA. Nah, lalu kita beranjak ke yang zona warna biru, yaitu waktu Indonesia Tengah. Itu ada sebagian Pulau Kalimantan, lalu Pulau Sulawesi, Pulau Bali, NTB, dan NTT. Nah, selanjutnya kita ke zona warna kuning, yaitu waktu Indonesia Timur atau WIT. Di sini ada Pulau Maluku, Pulauan Maluku, ada Pulau Papua. Oke, nah sekarang kalau Katata atau sekolah kasih itu ada di mana ya? Nah, sekolah kasih itu ada di sini nih, di Banten. Berarti termasuk wilayah apa? Ayo adik-adik, zona wilayah apa? Ya benar, waktu Indonesia Barat. Nah, sekarang coba kamu cari ya, kamu domisilimu atau tempat tinggalmu ada di mana? Berada di mana? Pulau mana kamu? Kalau tidak tahu, boleh kok tanya mama papa. Oke adik-adik, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat buat kamu ya. Jika masih ada yang kurang jelas, boleh tanya Kak Tata lagi atau belajar bersama papa, mama, atau siapapun. Karena belajar bisa dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Salam ceria, dadah adik-adik.